Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Triton GLS, kasta ketiga dari atas dan kasta kedua dari bawah. Karena setahu saya di bawahnya masih ada yang HDX, yang bagian bumper depannya itu dibuat warna hitam. Kalau ini adalah kasta kedua dari bawah. Nah, jadi Triton itu ada yang Ultimate, ada yang Exit, ada yang GLS, yang ini yang depan kita, dan ada yang HDX. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, untuk yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek dan di wilayah Indonesia Timur, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi mengenai mobil ini, harganya, diskonnya, dan seterusnya. Nah, yang depan kita adalah yang GLS untuk 4x4 dengan transmisi manual. Sebenarnya memang hanya ada satu ya, sepertinya untuk Triton yang transmisi otomatis hanya ada yang Ultimate. Selebihnya Exit, GLS, HDX. Untuk yang double cabin itu semuanya manual. Nah, depan kita adalah yang GLS manual, harganya di angka 488 juta. Untuk DP ya bisa menyesuaikan lah untuk DP-nya, diskonnya juga bisa disampaikan dengan menghubungi kontak kita di deskripsi, karena itu tentatif, bisa berubah kapan aja. Nah, sekalipun ini adalah kasta ketiga daripada si Mitsubishi Triton, ini adalah kasta kedua. Kalau kita lihat sebenarnya bagian depannya kurang lebih sama seperti yang ada di Exit ya, nggak ada bedanya. Nah, kelihatannya sama, cuman beda di velg aja. Kalau ini velgnya single tone, kalau yang Exit sana yang warna hitam velgnya dual tone. Nah, untuk lampunya sama-sama udah pakai proyektor juga, pakai proyektor, cuman yang bagian dalamnya aja yang beda. Untuk backgroundnya si Exit di bagian sini tuh warna hitam juga, hanya sedikit bagian chrome yang ada dalam. Kalau ini enggak. Nah, ini kayak model-model turbin pesawat juga itu model lampu untuk proyektornya. Di bagian bawah sini ada lampu seinnya yang masih pakai bohlam, dan ada fog lamp di bawah karena nggak ada fog lamp yang ditempatkan di bagian depan bawah. Jadi adanya di housing yang ada di garis dynamic shield-nya itu. Nah, di bagian depan hanya ada grill. Mobilnya agak kotor karena baru tiba dari proses delivery pastinya. Nggak ada sensor parkir yang ada di depannya, dan tentu nggak ada kamera kamera depannya juga. Jadi nggak ada sensor, nggak ada kamera depan. Hanya ada grill polosan kayak gini. Nah, terus ini logonya dia yang sangat sederhana, nggak ada cover-covernya di situ. Terus di sini ada yang single cabin juga. Jadi ada beberapa sih sebenarnya di sini. Nah, untuk bagian bonetnya cukup oke juga kalau kita lihat ya, dengan bentukan yang kokoh kayak gitu. Untuk cover spionnya dia warnanya chrome. Cover spion warna chrome, lalu kemudian untuk wipernya dia pakai yang plastik di bagian atasnya. Nah, untuk spionnya yang GLS ini dipasangnya di fender, nggak dipasang di untuk lampu seinnya dipasang di fender, nggak dipasang di spion. Kalau yang Exit itu dipasang di spion untuk lampu seinnya. Nah, untuk ban dan velgnya dia pakai yang single tone. Motifnya juga beda dengan yang ada di Exit. Ini masih pakai velg Triton yang lama-lama juga. Nah, ini ringnya lebih kecil dari Exit. Ini 245/70, ring 16. Kalau Exit udah pakai ring 17, Ultimate kalau nggak salah pakai ring 18. Nah, rem depannya udah pakai cakram, dan bannya pakai Bridgestone Dueler yang HT. Paling cocok sama mobil kayak gini pakai MT atau pakai AT, all terrain. Dan kalau kita lihat di bagian sini, travel suspensionnya dan pernya itu, per depannya sangat panjang, jadi sangat enak untuk bermain di medan off-road pastinya. Bahkan kalau misalkan mau di extend atau mau ditambah ukuran bannya atau ukuran velgnya, itu sangat bisa, karena ruang bannya itu sangat besar juga. Nah, mobil ini karena ini kasta ketiga, dia nggak pakai footstep kayak yang ada di Exit. Ini polosan aja di bagian bawah, nggak ada pijakan kaki untuk naik ke mobilnya. Tidak ada tombol buat lock unlocknya juga, karena di sini bentuknya sederhana aja. Nggak pakai smart key keyless pastinya. Garis jendelanya sama dibuat warna hitam juga. Lalu kemudian di belakang pakai warna chrome juga untuk handle pintunya, dan sama pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri. Nah, ini kalau kita lihat di bagian belakang, sebenarnya bannya terlalu kecil untuk ruang ban yang sebesar ini. Paling enak kalau misalkan ditambah ukuran bannya, pakai yang 285 ya, atau ya kurang lebih kayak gitu lah. Paling bagus 285/70 ring 16. Udah cocok sekali itu. Bannya jadi kayak ban donat.
Nah, pernya sama seperti yang ada di Exit, 5 lembar, dan paling bawah adalah per untuk bagian bebannya, sehingga kalau kita lihat agak renggang di bagian bawahnya karena memang khusus untuk bagian bawah kalau dia memuat. Dan di situ ada ban serep lagi bagian bawah situ, kelihatannya dari sini. Sorry backlight. Dan untuk bagian belakang remnya masih menggunakan rem tromol, belum pakai yang cakram. Ukuran bannya masih sama. Nah, di bagian belakang untuk yang kasta ketiga ini sama-sama udah pakai defogger belakang dan dilengkapi dengan pagar untuk melindungi kaca belakangnya dari benturan kalau misalkan lagi memuat barang. Nah, sebenarnya keren ya kalau kita lihat, bukan sebenarnya, memang selama ini mobil ini memang keren. Kalau kita lihat garis bodinya mobil ini bentuknya lebih mengotak. Sebenarnya Triton itu saya paling suka lihat desain yang varian atlet. Kalau yang selain atlet itu rada biasa aja, tapi tetap kelihatan oke juga. Ya, di antara semua lah paling suka saya lihat yang atlet itu, apalagi kalau dilihat dari samping. Kalau dari depan ya cupu. Nah, ini itu nggak ada LED bar yang kayak model menangis ini, nggak ada, cuman kayak reflektor aja. Lampu belakangnya, terus lampu seinnya bohlam, di bagian bawah lampu mundur bohlam dengan reflektor, dan nggak ada footstep di bagian belakangnya juga untuk kasta ketiga ini. Nah, Tritonnya di bagian atas, kalau Exit di bagian bawah tulisannya Exit. Kalau ini GLS cuman pakai stiker, nggak pakai yang tulisan kayak gini nih. Dan biasanya yang beginian tuh agak mahal juga, bos. Nah, ini ada stopper di bagian belakang, cuman nggak tahu ini stopper buat apa, karena kalau kita lihat ya tenggelam kalau kita lihat dari samping. Maybe ini untuk stopper pada saat dipasangin bumper belakang aja. Nggak ada kamera mundur, nggak ada sensor parkir. So buat yang mobil ini kalau kalian beli ya silahkan diperbaiki skill mundurnya pada saat ini parkir. High mount stop lampnya dipasangnya di bagian sini, jadi kalau misalkan baknya diturunkan, pintu baknya maksudnya diturunkan, jadi blind mount stop lamp kali ya. Nih, kalau diturunkan kayak gini jadi nggak kelihatan lampunya. Dan memang kalau diturunkan seperti ini jadi lebih panjang area baknya atau area tempat penyimpanan barangnya, jadi bisa muat barang dengan ukuran yang lebih panjang lagi. Nah, itu. Nah, ini penyakitnya Triton tuh selalu kalau misalkan kita tutup bagian sini kurang rapat ya. Mesti effort lagi. Nah, itu baru dia rapat dan rata. Mesti dibanting memang mobil-mobil kayak gini, nggak tahu kenapa. Nah, terus kita coba intip bagian dalam. Kita mulai dari bagian sampingnya ya. Cuma di sini posisinya sempit ya. Nah, untuk yang bagian dalam kita pelan-pelan. Nah, kalau yang Exit di situ bagian ininya adalah kulit, kalau ini bagian ininya fabric. Nggak pakai material kulit. Di bawah sini sama. Dan ada tombol power window-nya juga, dan di bawah tempat buat naruh botol, bukan buat naruh kaca. Dan di situ ada grip lagi untuk pegangan pada saat kita ingin naik turun ke mobilnya. Lebih leluasa kalau kita lihat dari samping kiri, karena di samping kiri nggak ada mobil. Nah, untuk di bagian dalamnya, bukaan pintunya cukup lebar sebenarnya, tapi nggak nyampe yang 90 derajat, hampir kayak yang ada di Expander. Ini maybe 80 atau 70 derajat lah kurang lebih. Nah, ini sama materialnya fabric, bukan yang kulit. Ya, materialnya biasa aja yang ada di sini. Terus di bawah ada buat pegangannya, dan di bawah sini ada tempat naruh botolnya. Dan ini untuk joknya dia materialnya bukan yang kulit pula, dia materialnya yang fabric kayak gini. Warnanya juga unik sebenarnya. Untuk warna ininya ya, agak unik kelihatan. Ya, tapi kayak gitulah adanya. Dan ini nggak lembut untuk rasa duduknya. Jadi kalau misalkan celana kita kotor, ya kotorannya bakal disikat, atau ya contoh misalnya kita habis dari tambang, celana kita kotor, naik ke mobil ini, duduk di sini, turun-turun celana kita bisa bersih. Andai kan materialnya kayak gini semua, ini lebih enak. Tapi so far empuk dan nyaman pastinya untuk duduk di sini juga. Nah, ada sandaran kepalanya cuma 2, dan di bagian tengahnya sini tetap ada armrestnya pastinya, cuman ini masih diplastikin, jadi kita nggak usah buka. Ada 3 titik buat seat belt yang ada di bagian belakang, jadi tetap aman, dan 2 titik untuk yang duduk di bagian tengah. Ada gripnya di bagian sini, di bagian sebelah kanan juga ada, termasuk di bagian sebelah kiri, yang memang ini akan sangat berguna. Kenapa? Bisa karena mobil ini nggak ada footstepnya, dan ini sangat tinggi untuk kita pijakan ke bagian plat yang ada di sini. Dan kesian kalau misalkan orang yang pakai rok itu naik ke sini bakal susah, duduk dulu atau kayak gimana, atau dipakai
pijakan kaki dibawa pakai kursi atau pakai apa gitu, biar mudah untuk naik ke mobil ini. Nah, di bagian situ ada tempat buat naruh handphone, tapi nggak ada colokan buat charging. Dan kelihatan sekali di situ masih ada tunnel yang cukup tinggi, karena memang mobil ini leather frame dan menggunakan penggerak roda belakang plus tambahan penggerak roda depan untuk transmisi 4x4 kalau misalkan nggak bisa melewati obstacle atau tantangan pada saat digunakan di jalanan. Nah, di sini sama untuk bagian depan, materialnya fabric juga yang ada di sini. Lalu kemudian black glossy juga di bagian bawah sini, dan ada tempat buat naruh koin dan grip buat tutup pintunya. Di bagian bawahnya lagi ada tempat buat naruh barang, dan di depannya tempat buat naruh botol atau bottle holder. Nah, handle pintunya, tuas buka pintunya masih mewah ya, masih pakai yang warna chrome. Lalu kemudian untuk ini ada tetap speaker di bagian bawah dan tetap asik kok untuk suara sound systemnya. Bagian depan sama, nggak ada pengaturan untuk high adjuster, hanya ada pengaturan buat reclining dengan sliding pastinya untuk joknya. Dan ini materialnya sama seperti yang kita tunjukin tadi di depan, cukup kasar untuk dudukannya, tapi empuk. Permukaannya kasar tapi empuk. Ada seat belt 3 titik juga di sini, bisa buat pengaman pada saat kita di atas mobilnya. Dan ini ada grip juga yang sangat membantu pada saat kita naik turun mobilnya, karena mobilnya sekali lagi tinggi, apalagi kalau bannya ditambah ukurannya maka lebih tinggi lagi, mesti dipasang footstep. Tempat buat taruh barangnya sebenarnya dia soft opening, tapi karena di dalam sini ada upper sebagai standar pembelian mobilnya, maka jadinya nggak soft lagi karena terlalu berat. Ada airbag di sini, standar safety, dan untuk kisi-kisi AC-nya ya materialnya plastik biasa aja kayak gitu. Dan di sini masih dilapisin kulit, nggak tahu kenapa kok ada terselip kulit di bagian sini. Oh, termasuk di armrestnya itu masih menggunakan material kulit juga, sama seperti yang ada di sini. Kenapa nggak fabric aja sekalian biar semuanya dalamnya fabric. Nah, ini dibalut kayak kulit sintetis juga untuk tuas transmisinya, dan ini transmisinya 6 percepatan juga dengan transmisi manual. Dan di bawah sini ada selektor untuk penggunaan transmisi 4x4. Nggak ada mode berkendara, sebenarnya ada 2 slot dummy di sini untuk mode berkendara, tapi mobil ini nggak ada. Untuk 4x4-nya ada 2H, ada 4H dan 4L ya, standar. Lalu kemudian handbrake-nya mechanical, dan ada asbak juga di sini buat taruh buat yang rokok. Power output ada di situ, lalu kemudian ada USB slot juga ya, cukup buat charger 1 orang di sini, dan di sini mesti tambah adaptor lagi. Dan untuk AC-nya cukup mewah juga, AC-nya pakai yang digital, punya Pajero yang lama, cuman di atas kuno, jadi head unitnya pakai yang single cabin, pakai yang belum yang pakai touchscreen. Tapi kalau misalkan mau dijadikan touchscreen, sebenarnya housingnya udah dapet gitu, tinggal ditambah, cuman ya nambah biaya lagi. Dan untuk AC-nya buat sirkulasi udara, bisa temperatur di sebelah kiri, power hemburan di sebelah kanan, bisa buat auto, buat defogger belakang, bisa buat dingin atau enggaknya bisa juga. Dan ada beberapa mode, cuman arah semburannya nggak kelihatan di sini. Kayak gitu. Untuk head unitnya bisa buat kaset, radio, dan yang lainnya. Sekarang kita ke sebelah kanan sedikit untuk mengintip apa yang ada di sisi kemudinya. Nah, untuk di sisi kemudinya hanya ada apa ya? Ini pelan-pelan kita bukanya. Nah, di sini sama materialnya fabric. Dan untuk power window-nya sama kayak yang ada di Exit, sepertinya ini auto, ada lock buat window-nya. Untuk pengaturan joknya yang GLS ini nggak pakai elektrik lagi, yang elektrik cuman Exit dengan Ultimate. Ini masih ada buat high adjuster, tapi dia model putar-putar kayak gini, cuman bagus karena nggak yang bulat total, jadi kayak model gerigi atau model gear kayak gitu, jadi enak buat diputarnya. Buat reclining-nya juga ada, dan tentu buat sliding juga ada, cuman nggak memanjang di samping. Nah, setirnya ini tentu bisa dia diatur buat naik turun dan maju mundur. Wah, mewah juga. Kuncinya masih menggunakan anakan kunci biasa, belum yang smart key keyless. Dan ini setirnya masih yang bahan busa biasa kayak gini, bukan pakai yang kulit. Nah, nggak ada start dan stop engine-nya, tapi ada slot
Dami karena ini common parts untuk semua model Mitsubishi Triton, sebenarnya sama kayak Pajero malah untuk dashboardnya. Di sini sama ada gripnya juga, lalu kemudian ya sestandar itu yang ada di depan, pengaturan spion. Untuk yang cluster meternya masih analog. Ya kayak gitu sih standar. Cuman ya memang setara dengan harga yang nggak nyampe 500 juta. Apalagi kalau dikurangin diskon pasti lebih murah lagi. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Triton GLS 4x2 ini buat kalian, 4x4 maksudnya. Buat kalian yang menginginkan mobil ini nggak usah ragu-ragu atau malu-malu untuk hubungi kontak kita di deskripsi untuk pembelian mobilnya. Nah terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.